Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Fauji dengan dosen pembimbing Triwidianti Natalia dengan studio tugas akhir dengan perancangan rumah singgah sehat yang hubungan open space sebagai mempercepat penyembuhan. Lalu latar belakang dari rumah singgah sehat itu merupakan fasilitas untuk menginap pasien yang kurang mampu. Kedua, rumah singgah sehat merupakan sarana tempat singgah bagi pasien yang datang dari luar kota untuk menunggu antrian berobat maupun rawat inap di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Lalu untuk Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung merupakan pusat rujukan BPJS di Jawa Barat. Lalu identifikasi masalah untuk Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, mereka datang dari luar kota Bandung untuk melakukan berobat, yang biasanya mereka menunggu atau menginap di koridor rumah sakit untuk berobat maupun rawat jalan, karena sebagian besar dari mereka merupakan keluarga kurang mampu untuk menyewa apartemen maupun hotel. Lalu untuk deskripsi proyek, di sini memiliki judul proyek Rumah Singgah Sehat Bandung dengan tema proyek biopilih desain, jenis proyek fiktif, konteks proyek Rumah Singgah Sehat Bandung, pemilik proyek UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Bina Karya Bandung Barat dengan sumber dana APBN Kota Bandung, yang lokasi site berada di Jalan PH Mustafa nomor 46 dengan luas lahan kurang lebih 10.400 meter persegi dengan HDB 40%, KLB 1,2%, PSB 5 meter dan jumlah lantai maksimal 3. Untuk konsep rancangan ini menerapkan biopilih design dengan menerapkan 3 poin utama, yaitu nature in the space, nature analogis, nature of the space, di mana menerapkan hubungan ruang luar dengan ruang dalam mempercepat penyembuhan melalui suasana yang nyaman seperti halnya di alam terbuka. Lalu masuk ke gubahan massa. Di sini yang pertama, luas site kurang lebih 10.400 meter persegi yang berada di Jalan PH Mustafa nomor 46. Lalu gubahan massa, di sini untuk gubahan massa gedung di sini menerapkan adiktif di bagian depan dan bagian samping belakang untuk menambahkan kebutuhan ruang dan serta memberikan pengalaman ruang yang berbeda. Lalu untuk bagian depan sini menambahkan subtraktif dan adiktif di bagian massa bangunannya. Untuk bagian subtraktif di sini untuk memaksimalkan jumlah ruang dan memberikan suasana ruang yang berbeda, dan untuk bagian adiktif di depan untuk menambahkan fungsi ruang dan memiliki pengalaman ruang yang berbeda. Lalu untuk yang bagian belakang di sini menerapkan subtraktif pada bentuk massanya untuk memaksimalkan jumlah ruang dan memberikan pengalaman ruang yang berbeda. Lalu untuk bagian depan sini menambahkan adiktif di bagian depan dan sampingnya untuk menambahkan fungsi ruang. Lalu untuk bagian depan sini menambahkan persegi panjang untuk menambahkan fungsi kebutuhan ruang. Maka hasilnya yang setelah diadiktif dan subtraktif akan terlihat seperti ini, memiliki pengalaman ruang yang berbeda di setiap massanya. Lalu dari setiap massa ini di depannya akan diberikan taman atau ruang terbuka hijau untuk memberikan hubungan ruang dalam dengan ruang luar secara langsung. Lalu setelah itu akan masuk ke pemikatan ruang. Di sini terbagi dari yang depan ini yang berwarna merah merupakan kamar inap umum. Lalu bagian depannya ini merupakan area taman. Lalu di bagian depan sini merupakan gedung serbaguna. Lalu bagian yang berwarna hijau ini merupakan gedung pengelola. Lalu yang bagian biru ini adalah klinik umum. Lalu yang bagian yang berwarna pink ini adalah rawat inap isolasi. Lalu yang bagian coklat ini merupakan gedung utilitas. Lalu masuk ke konsep block plan. Di sini konsep block plan di kawasan ini terdiri dari 3 fungsi zona. Yang pertama fungsi pendidikan, pemerintahan, dan komersil, di mana untuk sekitar saat ini merupakan kawasan komersil dan pemerintahan. Lalu untuk bagian di belakang site
merupakan kawasan pemukiman penduduk, lalu di depan sini merupakan kantor BPJS Kota Bandung. Lalu untuk blockchain di sini kita menerapkan hubungan kontrol dan ruang luar, maka akan terlihat taman-taman yang cukup besar untuk memberikan kesan seperti di alam dan lebih terbuka. Lalu masuk ke konsep site plan di sini. Di sini ada alur kegiatan yang terdiri dari satu pasien, yang kedua pengelola dan staf medis. Di mana untuk pasien, untuk alur kegiatannya yang datang menggunakan kendaraan pribadi ataupun menggunakan ambulan dari rumah sakit Hasan Sadikin, pertama akan masuk ke gerbang utama, lalu menuju ke area drop off, lalu pasien akan diturunkan menuju ke gedung penerima. Setelah itu si pasien akan melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk mengetahui jenis penyakitnya apakah menular ataupun tidak. Setelah itu jika pasien yang tidak memiliki penyakit menular maka akan diantar langsung ke rumah inap umum, dan jika pasien yang memiliki penyakit menular akan langsung diantar ke rumah inap isolasi. Setelah itu untuk pasien yang ingin berkeliling bisa merasakan di sekitar taman ini, karena di sekitar taman juga disediakan walk di depan tamannya untuk merasakan pengalaman atau untuk bisa merasakan jenis material yang berbeda dan bisa merasakan suasana nyaman seperti halnya di alam, dan bisa merasakan ketenangan dengan adanya gemericik air dan suara kicauan burung. Lalu untuk pasien yang datang menggunakan kendaraan umum, pasien akan masuk ke toko angkutan umum, lalu masuk ke area taman depan, lalu mengarahkan ke gedung penerima. Lalu untuk pengelola dan staf medis di sini jika menggunakan kendaraan pribadi masuk dari pintu utama, lalu mengarah ke parkiran untuk menyimpan kendaraannya. Setelah itu masuk ke gedung penerima untuk melakukan absensi. Setelah itu masuk ke ruang-ruangannya. Dan untuk staf medis untuk melakukan pertolongan pertama jika ada pasien yang mengalami hal yang tidak terduga, maka staf medis bisa langsung menuju ke rumah inap umum maupun rumah inap isolasi. Lalu untuk staf pengelola alur kegiatan di sini merupakan misalnya perawatan area bangunan, melakukan perawatan di sekitar area bangunan. Lalu untuk material yang digunakan untuk perkerasan di sini terdiri dari 3 jenis material. Pertama pin block, kedua ton, ketiga dari kayu. Lalu masuk ke konsep denah. Untuk gedung serbaguna ini memiliki ukuran 30 x 22 meter, dan gedung ini juga bisa mengadakan berbagai jenis kegiatan maupun acara lain karena gedung ini bisa disewakan untuk masyarakat umum. Lalu untuk denah sendiri di sini untuk bagian pentas dan penonton lebih tertutup dan lebih kedap suara karena untuk memaksimalkan pendengaran dan visual dari area pentas. Di sini tidak menggunakan jendela ataupun ventilasi karena menggunakan jendela akan kegiatan di luar bisa terlihat dan bisa mengganggu acara yang berada di dalam. Untuk penghawaan sendiri menggunakan AC split berbagai tiap sudut. Lalu untuk pencahayaan sendiri di sini menggunakan pencahayaan buatan agar lebih efektif. Lalu untuk bagian hall yang berada di depan sini ini menggunakan pencahayaan alami dari luar karena memiliki bukaan yang cukup lebar, serta penghawaan di sini lebih alami karena banyak ventilasi udara. Lalu untuk material yang digunakan untuk denah ini pertama itu keramik lantai berukuran 40x, lalu dinding menggunakan bata hebel. Lalu konsep denah gedung penerima di sini memiliki ukuran 29 x 40,9 x 8,2. Untuk gedung ini diperuntukkan untuk pasien dan staf pengelola. Untuk pasien sendiri masuk ke area pendaftaran, lalu setelah itu masuk ke ruang pengecekan untuk mengecek jenis penyakitnya apakah menular ataupun tidak, atau diantar ke rumah inap sesuai penyakitnya. Lalu untuk pengelola maka masuk lalu menuju ke ruang absensi, setelah itu masuk ke peruangannya masing-masing. Untuk penghawaan sendiri di sini menggunakan penghawaan alami yang dari ventilasi udara, serta pencahayaan pun menggunakan pencahayaan alami karena memiliki bukaan yang cukup banyak dan cukup lebar. Untuk penghawaan di ruang-ruang di sini ada untuk ruang rapat sendiri. Untuk penghawaan di sini menggunakan penghawaan dari AC serta pencahayaan dari lampu. Untuk ruang kepala bagian pencahayaan
lebih alami karena memiliki jendela yang cukup lebar atau bukaan yang cukup lebar serta penghawaan dari ventilasi udara. Sama halnya dengan ruang staf tata usaha, administrasi, lalu pengecekan, relawan, keamanan, dan musola. Lalu material yang digunakan untuk denah ini, pertama lantai menggunakan keramik putih polos berukuran 40 x 40 cm, lalu dinding menggunakan bata hebel. Lalu konsep denah untuk rumah inap umum memiliki gubahan seperti pavilion atau kos-kosan karena untuk memaksimalkan jumlah ruang dan kebutuhan ruangnya, untuk memaksimalkan hubungan ruang dalam dengan ruang luar secara langsung. Lalu setelah itu naik ke lantai 2 melalui rem di sini. Untuk naik ke lantai 2-nya memilih rem karena untuk memaksimalkan jumlah agar bisa digunakan para pengguna kursi roda untuk bisa masuk ke lantai 2 kan di lantai pertama sudah penuh. Lalu untuk denah di lantai 2 sama halnya di sini untuk bagian teras depan ini merupakan untuk teras depan di sini untuk teras depan sini lebih terbuka agar suasana hubungan ruang dalam dengan ruang luar lebih menyatu dan lebih terasa. Dan material yang digunakan untuk denah ini pertama lantai menggunakan keramik putih polos berukuran 40 x 40 cm, lalu dinding menggunakan bata hebel. Lalu untuk konsep denah rumah isolasi di sini berukuran 6 x 7,6, di mana di sini juga menerapkan penghawaan dan pencahayaan itu lebih alami karena memiliki banyak bukaan yang cukup lebar dan penghawaan pun bisa alami karena dari ventilasi udara. Lalu material yang digunakan untuk denah ini adalah untuk lantai menggunakan keramik putih polos berukuran 40 x 40, lalu dinding bata menggunakan bata hebel. Lalu konsep denah klinik ini memiliki ukuran 12 x 12 meter dan menerapkan penghawaan alami dan buatan karena untuk memaksimalkan penghawaan dan pencahayaannya, serta untuk ruang-ruangnya menggunakan pencahayaan buatan serta alami dari AC maupun bukaan, sama halnya dari poli umum, poli gigi, dan poli ibu dan anak. Lalu material yang digunakan untuk lantai di sini menggunakan keramik putih polos berukuran 40 x 40 cm dan dinding bata menggunakan dinding bata hebel. Lalu masuk ke konsep ini tampak gedung serbaguna. Di tampak gedung ini menerapkan secondary skin di area depannya agar dinding tidak terlihat masif dan lebih ada nilai estetikanya. Lalu pemanfaatan secondary skin ini juga untuk menghalangi exhaust agar tidak terekspos, dan penggunaan secondary skin ini juga selain menambah nilai estetika adalah sebagai penghalang exhaust dari AC agar tidak terekspos. Lalu secondary skin ini juga agar suasana di sekitar terasa lebih nyaman dan alami karena di depan sini memiliki banyak bukaan, hubungan ruang dalam dengan ruang luar bisa lebih terasa. Lalu di sini material yang digunakan untuk gedung serbaguna ini pertama yaitu kayu, besi aluminium, genteng plat beton. Lalu tampak dari gedung pengelola di sini sama menggunakan secondary skin di bagian depan dan belakangnya agar memberikan kesan alami dan menghalangi exhaust AC tidak terekspos. Lalu di sini juga menerapkan bukaan yang cukup besar dan lebar untuk bisa merasakan hubungan ruang dalam dan ruang luar secara tidak langsung. Dan di sini juga menerapkan bukaan yang cukup besar dan karena untuk bisa merasakan hubungan ruang dalam dan ruang luar secara tidak langsung. Material yang digunakan untuk tampak di sini pertama cat dominan warna frame, lalu material kayu, genteng plat beton, lalu besi aluminium. Lalu ke konsep tapak untuk rumah inap umum di sini sama menggunakan secondary skin itu vertical garden, dan di sini lihat di bagian teras cukup terbuka karena untuk memaksimalkan hubungan ruang dalam dengan ruang luar secara lebih efektif. Di koridor depan sini lebih terbuka karena bisa untuk memaksimalkan hubungan ruang dalam dengan ruang luar. Lalu untuk material yang digunakan di sini untuk cat dinding dominan berwarna krem atau coklat, lalu material kayu, lalu atap menggunakan atap beton flat, lalu menggunakan aluminium. Untuk konsep tapak rumah inap isolasi ini memiliki kesan yang sederhana
dengan bukaan yang cukup lebar karena untuk memaksimalkan pencahayaan alami di dalam ruangannya, serta memiliki ventilasi udara untuk penghawaan alami di dalam. Lalu material yang digunakan untuk tampak di sini cat dominan warna krem atau coklat, lalu kayu, atap, genteng plat beton, lalu besi aluminium. Lalu untuk konsep potongan AB untuk rumah inap umum, untuk struktur bagian bawah menggunakan fondasi telapak, lalu dinding menggunakan bata hebel, lalu struktur bagian atap menggunakan struktur baja ringan. Lalu untuk konsep potongan AB untuk rumah inap isolasi ini, struktur bawah untuk struktur bawah menggunakan fondasi telapak, lalu dinding menggunakan bata hebel, lalu konstruksi atap menggunakan konstruksi baja ringan. Lalu suasana keseluruhan di sini untuk vegetasi di sini menggunakan pohon cemara lilin, pohon angsana, pohon tanjung, palem, dan pucuk merah. Di sini karena menerapkan hubungan ruang dalam dengan ruang luar, maka banyak area terbuka hijau untuk memaksimalkan atau hubungan antara ruang luar dengan ruang dalam, bisa merasakan area terbuka hijau lebih leluasa dan bisa merasakan suasana di sekitar sini lebih terasa nyaman dan asri. Pertama, suasana eksterior dari rumah inap umum. Lalu di sini eksterior dari gedung serbaguna. Lalu di sini eksterior dari rumah inap isolasi. Lalu di sini suasana eksterior dari tamannya. Lalu di sini suasana eksterior dari klinik. Lalu di sini suasana eksterior dari rumah inap isolasi. Lalu masuk ke suasana interior merupakan area berkumpul di rumah inap umum lantai pertama. Lalu di sini merupakan suasana interior dari gedung penerima bagian pendaftaran. Lalu di sini suasana interior dari rumah inap umum. Lalu di suasana interior dari klinik. Lalu ini suasana interior dari rumah inap umum di lantai 2-nya. Lalu ini suasana interior untuk rumah inap isolasi. Dan ini adalah video animasi dari rumah singgah sehat. Wave Beats Music. Wave Beats Music. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.